Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah sadaqallahul adzim. Izin sebentar. Baik, yang saya hormati Ibu Fatmanda selaku Marketing Director PT Tanur Mutmainah Tour, yang saya hormati para Business Manager, Business Coordinator ataupun Eksekutif CR, yang saya muliakan para kaum muslimin yang hadir pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat pada malam hari ini kita adalah seorang hamba yang dipilih, ditunjuk, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati sebuah kegiatan yang mudah-mudahan akan mendekatkan diri kita pada Allah Azza wa Jal sehingga kita menjadi hamba Allah yang mudah-mudahan Allah pilih, Allah muliakan, Allah undang, Allah mampukan untuk dapat menjadi tamu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tamu kemuliaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan seluruh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam fadilah ibadah haji dan umroh, dan mudah-mudahan menjadikan kita hamba yang bisa menjadi sukses di dunia serta kelak di yaumil akhir, menjadi hamba yang Allah tempatkan di tempat yang terbaik, yaitu di surganya yang tertinggi. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, kecintaan kita, role model kita, seorang pria yang gagah berani mendobrak pintu kejahiliahan, seorang pria yang amat mencintai umatnya dan dicintai umatnya, yaitu Nabi kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat dan patuh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hambanya Allah, umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabiullah Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ayuhal Amin. musta'amil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah saya ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala jazakumullah khairan kasiron kepada partisipan pada malam hari ini yang Allah takdirkan, Allah izinkan, Allah berikan sebuah kekuatan, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa utlubul ilmi, kita bisa menuntut ilmu sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dijelaskan, man ahabba yufsatalahu fi rizqihi wa in salahu fi asalihi falyasil rahimahu. Malam hari ini di mana kita bertujuan karena Allah Azza wa Jal, kita bersilaturahmi, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang Allah luaskan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, dan sekali lagi mudah-mudahan malam hari ini menjadi sebuah malam asbab kita diundang, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan, diberikan umur yang panjang untuk menjadi hamba yang lebih paripurna, dimulai dengan kita menunaikan azam kita menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fahlevi. Terima kasih Bu Wanda atas kesempatan yang diberikan. Malam hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan program PT Tanur Mutmainah Tour, ya, dengan sebuah produk yang namanya Easy Umroh. Umroh dan haji, Bapak Ibu, seperti yang ada di layar kaca bahwa Indonesia adalah basis Islam terbesar di dunia. Kita memiliki sebuah rekor di mana rekor kita tidak terkalahkan, tidak terpatahkan oleh negara manapun yang ada di belahan dunia ini. Bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki
rekor dengan basis Islam terbesar di dunia dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 237 juta jiwa. Akan tetapi yang ironinya, berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa hanya 0,4% lebih umat Islam di Indonesia yang berangkat umroh setiap tahun. Dan yang menjadi sebuah tantangan terberat adalah bahwa ibadah ini dijadikan sebuah ajang hanya untuk meningkatkan status sosial, ya. Karena seperti diketahui bahwa dahulu kala, Bapak Ibu, orang yang tawaf di Masjidil Haram itu bukan hanya orang Islam. Maka ada yang namanya ketika kita melaksanakan ibadah tawaf, kita harus membuka pundak kanan kita. Itu ada sebuah sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bertawaf dengan para sahabat, disaksikan oleh orang kafir musyrikin, ya. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasul, buka pundak kananmu untuk memperlihatkan kegagahan kaum muslimin. Ya, pada saat itu juga diketahui bahwa Ka'bah itu di dalamnya diisi oleh banyak sekali benda-benda, ya. Ada patung Lata Uzza, ada patung Bunda Maryam, dan banyak syair-syair ditaruh di dalamnya. Dan orang zaman dahulu melakukan tawaf tujuannya untuk meningkatkan status sosial, dan ini fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang. Banyak sekali mereka yang Allah muliakan bisa umroh, bisa haji, hanya untuk sekedar dilihat sama tetangga, teman, saudara, agar mereka terlihat lebih mapan. Dan yang terakhir, publikasi berlebihan di media sosial menjadikan ibadah sebagai gelar prestis. Bahwa kegiatan ini juga menjadi sebuah catatan penting, ya. Bahkan menjadi sebuah narasi yang diinformasikan oleh salah satu syekh di Madinah bahwa orang Indonesia tatkala sampai di Masjid Nabawi, mereka berfoto, mereka seolah-olah berdoa, ya. Tapi itu dilakukan bukan karena Allah, tapi hanya semata-mata untuk mengupdate status sosial di media sosial mereka. Dan ini menjadi sebuah tantangan juga bahwa cuma di Indonesia satu-satunya negara di mana ada yang pergi umroh, yang berangkat satu, yang nganter bisa sampai dengan 10 bis. Cuma di Indonesia juga, ya, bahwa mereka yang pergi haji mendapatkan sebuah gelar H, ya, Pak Haji. Karena seperti kita ketahui bersama, haji adalah sebuah ibadah, ya, sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama dengan sodako, ya. Kalau memang haji harus diberi gelar, maka nanti di kemudian hari akan ada gelar S untuk Bapak sodako, Bapak zakat, Bapak sholat, ya, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah bahan cemooh bahkan untuk negara-negara lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgor. Qala wa masyirkul asgor, qala ar-riya'u. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling takut umatnya terjangkit syirkul asgor. Syirik artinya menduakan Allah, asgor artinya kecil. Qala wa masyirkul asgor ya Rasulullah. Ditanya, apa yang dimaksud dengan menduakan Allah dengan kecil, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, ar-riya'u, riya, perbuatan ibadah yang lisannya berani bersumpah bahwa dia sholat, dia zakat, dia saum, dia haji, dia umroh, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kecilnya diganggu sama setan, digoda pikirannya sama setan, sehingga dia bangga ketika ibadahnya dijadikan ajang pertontonan atau dilihat oleh orang lain. Dan ini menjadi sebuah fenomena di Indonesia, Bapak Ibu, dan menjadi sebuah tantangan bagi kita kaum muslimin di Indonesia. Selanjutnya, alasan klasik kenapa umroh itu ditunda. Yang pertama, Bapak Ibu, masih banyak sekali, ya, kita perhatikan orang yang merasa bahwa umroh itu nggak penting, dia belum merasa butuh karena masih merasa muda. Maka tidak heran kalau Bapak Ibu, ya, jalan-jalan ke Terminal 3, Terminal 2 sekarang yang dipakai untuk bandara umroh, di sana ada pesawat Garuda, Indonesia, dan Lion Air, Saudi Airlines di Terminal 3, banyak kita ketemui mereka yang umroh, 80% umurnya pasti sudah di atas rata-rata. Maksudnya adalah sudah rata-rata tua, di atas 50, di atas 55, di atas 60. Karena kebanyakan mereka yang umroh, ya sudah yang memang bahasa kasarnya mendekati maut, ya. Bahwasanya ada sebuah dalil surat Al Imran yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut,
setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Kita nggak akan pernah tahu kapan Allah akan panggil kita. Apakah hari ini, apakah sejam lagi, apakah esok, apakah lusa. Ketika datang sebuah ajakan kebaikan, maka jangan pernah tunda. Karena iblis yang profesional adalah bukan iblis yang melarang. Anda jangan sholat, Anda jangan zikir, Anda jangan sedekah, Anda jangan tahajud, Anda jangan saum. Tapi mereka iblis yang profesional adalah mereka yang memerintah. Anda wajib sholat, sedekah, zakat, umroh, haji, tapi jangan sekarang, nanti dulu. Ya, tugasnya menunda sehingga orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala tergoda hatinya untuk memiliki sebuah pemikiran untuk menunda sehingga akhirnya itu dijadikan sebuah pekerjaan yang dilakukan di akhir, dilanjutkan. Umroh itu kenapa tidak dilakukan? Ini menjadi sebuah alasan klasik yang menjadi tantangan banyak pihak di Indonesia, yaitu tidak punya uang, ya, tidak punya biaya, bahwa umroh itu adalah sebuah ibadah yang mahal. Ya, memang nggak ada ibadah yang lain apa? Ya, di Indonesia kita bisa sholat, bisa zakat, ya, bisa sedekah, bisa saum. Kenapa harus umroh? Umroh jauh, biayanya mahal, ya. Haji mahal biayanya. Nanti aja dulu. Padahal dijelaskan bahwa ada sebuah riwayat, ya, diriwayatkan dari Ibnu Majah, padahal Allah berjanji siapapun yang berumroh pasti Allah cukupkan. Allah akan ganti biayanya. Bahkan nanti kita akan jelaskan kenapa kaum muslimin harus umroh. Dan yang terakhir, kenapa mereka tidak umroh? Mereka tidak umroh itu karena dia bilang sibuk, tidak punya waktu, harus mengurus kerja, urus anak. Ya, banyak sekali argumentasi yang dipaparkan sehingga ibadah ini bukan menjadi sesuatu yang diprioriti. Padahal dijelaskan juga di dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun yang berbunyi, padahal Allah mengingatkan, jangan sampai harta dan anak melalaikan dari mengingat Allah. Kesimpulannya adalah bahwa banyak mereka yang tidak aware, banyak mereka yang tidak butuh, banyak yang mereka menganggap bahwa ini bukan suatu investasi yang patut untuk diperjuangkan. Ya, nanti aja dulu. Ini pelengkap. Ya, ini bukan sesuatu yang akan merubah hidup Anda menjadi lebih baik. Ini hanya sebuah label. Ya, ketika Anda umroh, ya, maka Anda memiliki sebuah figura yang Anda bisa pajang di rumah Anda dengan bangga mempersembahkan, saya sukses sudah pernah umroh, saya sukses sudah pernah haji, dan dengan bangga mempersembahkan sebuah titel baru yang ada di KTP Anda bertuliskan H. Maka sering kali kita sebut mereka yang hajinya sekali gelarnya H, 2 kali HH, 3 kali HHH, 4 kali HHH. Nah, ini menjadi sebuah yang akhirnya umroh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas maknanya adalah ketika apapun yang dikerjakan ibadah, ya, tujuannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena teman, bukan karena tetangga, bukan karena saudara, bukan karena orang tua, bukan karena bos, ya. Dan hanya berharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima niat kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, kenapa sih harus umroh dan haji? Mengapa kita harus umroh? Why? Ya, kenapa harus umroh? Umroh adalah sebuah investasi, ya. Umroh adalah sebuah tools yang Allah ciptakan, tujuannya adalah untuk mengakselerasi kesuksesan dunia dan akhirat. Bicara umroh, bicara haji, bukan cuma bicara akhirat, bukan cuma bicara labelisasi gelar, tapi bicara tentang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta jembatan solusi dari seluruh problematika seorang hamba. Siapapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dipastikan di dalam kehidupannya ada problematika, dan mudah-mudahan umroh adalah sebuah jawaban dari seluruh permasalahan Anda. Yang pertama, kenapa harus umroh? Umroh itu wajib, ya. Umroh itu wajib. Mana dalilnya? Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umroh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Azza wa Jalla. Ya, umroh ini wajib. Menurut siapa? Jumhur ulama. Ulama pada umumnya mengatakan bahwa umroh wajib. Hanya salah satu madhab saja yang berpendapat bahwa sunnah muakkad. Ya, jadi ini yang harus digarisbawahi.
bahwa umroh secara hukum ya itu wajib. Wajib adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Artinya dikerjakan berpahala, dapat hadiah ya, dapat imbalan, wa yu'aqabu ala tarkihi, ditinggalkan disiksa. Ya, wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah dalil yang menjelaskan bahwa al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Kafaratun lima bainahuma. Ada sebuah janji besar bahwa umrah adalah sebuah ibadah yang dilakukan prosesinya nggak lama, cuma 2 jam, maksimal 4 jam ketika kondisi Masjidil Haram lagi full. Kerjaan 2 jam, maksimal 4 jam, bisa mendatangkan sebuah janji besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafaratun lima bainahuma. Dihapus seluruh dosa-dosa di antara kedua ibadah ini, atau bahkan dijelaskan dalam dalil lain, mereka yang melaksanakan ibadah umroh, yang tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipastikan umur yang sudah dijalani, seluruh dosa yang sudah dilakukan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan seperti bayi yang baru lahir. Berapapun umurnya, 50 tahun berbuat dosa, 60 tahun. Sebegitu lama dilalui kehidupan dengan banyak gunung-gunung dosa, umroh dilakukan cuma 2 jam menjadi sebuah sebab, ya, penyebab sehingga Allah mengampuni seluruh dosanya, dan ini tidak bisa dibeli dengan harta seberapa banyak pun yang kita punya. Dilanjutkan lagi bahwa umroh adalah sebuah pekerjaan yang akan menghilangkan kefakiran kita. Ini adalah sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan janji dari seorang raja, presiden, menteri, bupati, tapi janji dari Sang Maha Penguasa yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa menjadikan sesuatu tidak terjadi menjadi terjadi. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikutilah haji dan umroh karena keduanya dapat menghapuskan kefakiran hidup. Seperti diketahui, Bapak Ibu, fakir memiliki sebuah lawan kata, yaitu kaya. Ya, ketika kefakirannya dihapus, maka akan mendatangkan kekayaan. Dan ini bukan janji manusia, ini bukan janji travel. Ini Allah yang berjanji. Anda umroh, tujuannya karena Allah. Anda haji, tujuannya karena Allah. Yanfiyanil faqra. Allah akan hapuskan kefakiran hidup Anda. Sudah pasti otomatis seusai umroh dilaksanakan, seusai haji dilaksanakan, Allah akan hapus catatan Anda bahwa Anda akan dijadikan oleh Allah hamba yang memiliki kekayaan. Wadunub, dan hapuskan dosa-dosanya. Dilanjutkan. Ya, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir. Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjihad. Jihad itu puncak ibadah, di mana jihad dapat dilakukan bukan hanya bermodalkan kekuatan tenaga, tapi seluruh aspek yang kita punya itu dibutuhkan dalam berjihad. Mulai dari harta, ya, tenaga, jiwa, raga, keluarga itu dikorbankan, ya, untuk bisa berjihad, sehingga jihad memiliki kualitas balasan atau ganjaran yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang syahid, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dipastikan masuk surganya itu tanpa hisab. Mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah fadilah yang sangat luar biasa bagi orang yang berjihad, bahwasanya kelak nanti di yaumil akhir orang ini akan masuk surga, ya, dan surganya bukan hanya untuk dia, tapi dia akan diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat, ya, kepada 70 anggota keluarganya untuk bisa sama-sama masuk surga. Ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, saudaranya, ya, itu bisa diajak anaknya sama-sama masuk surga. Ya, dan ini disetarakan dengan apa? Wal hajj, dengan mereka yang haji. Wal mu'tamir, mereka yang umroh. Wafdullah, mereka adalah delegasi Allah, tamu Allah, undangan Allah. Da'ahum, Allah undang kok mereka. Fa'ajabuhu, ketika Allah undang, kapan undangnya? Di seminar, ya, ketika nonton pengajian, ketika lihat TikTok, ketika nonton YouTube. Allah lagi ngundang, karena undangannya itu beda seperti sholat. Sholat undangannya dengan azan. Umroh, haji, undangannya
ketika kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, sehingga kita menerima sebuah takdir bahwa kita menerima informasi tentang kemahabesaran Allah terhadap ibadah ini. Artinya Allah sedang mengundang, da'ahum, Allah undang kalian. Fa'ajabuhu, dan orang-orang ini menjawab undangan Allah Subhanahu wa taala, hadir kepada undangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini terjadi, ya, wa may yattaqillah, ketika dia datang dengan sebuah ketakwaan, maka wasa'aluhum fa'tohum, apa yang diminta seluruhnya, kata Allah, apapun yang hambaku minta fa'tohum, pasti aku ijabah. Dan kisah-kisah tentang bagaimana mereka orang-orang yang sukses ya melaksanakan ibadah umroh, bahkan ya dia bukan berdoa, ya bahkan ya ada sebuah kisah yang sangat familiar, ya teman-teman yang ada di Zoom nanti mungkin bisa baca di Google, ya ini menjadi PR sehingga nanti bisa mau buka-buka. Ada seseorang yang bukan dari nasab raja, ya bukan dari nasab raja, ya klunya ada 4 ya bersahabat, dia kumpul di dekat Ka'bah. Yang satu dia tanya, kamu nanti mau jadi apa? Saya mau jadi ulama kaum muslimin, ya. Nah, ketika temennya ditanya, dijawab, maka temennya ditanya, ya namanya nanti bisa dicari, ini jadi PR, ya. Ya, kamu nanti mau jadi apa? Saya mau jadi khalifah, saya mau jadi raja. Ya, bersaksi 4 orang di hadapan dia, dia bilang kamu mustahil bisa jadi raja karena kamu bukan keturunan raja, nggak mungkin, impossible, mustahil kamu jadi raja karena raja pada saat itu harus lahir dari keturunan raja juga, dan sejarah mencatat orang ini akhirnya jadi raja. Itulah keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak lagi kisah-kisah yang Allah hadirkan untuk menjadi sebuah testimoni nyata bahwa wasa'aluhum fa'atohum. Ketika Allah undang umroh, apapun permasalahan hamba, apapun hajatnya, apapun yang diminta, si Allah ijabah. Dilanjutkan, ada sebuah dalil bahwa Rasul ditanya, qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun, ya. Wahai Rasul, ada enggak untuk perempuan itu berjihad? Rasul menjawab, na'am, alaihina jihadun, bagi perempuan ada berjihad, la kita la fihi. Tapi jihadnya tidak berperang, tidak bunuh-bunuhan. Al-hajj wal umrah. Jihadnya adalah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ibu-ibu, perempuan, wanita yang umrohnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk meningkatkan status sosial, bukan karena mau dibilang orang mapan, orang kaya, bukan mau panjat sosial, ya. Dipastikan kelak di yaumil akhir Allah kasih ganjaran jihad, di mana nanti bisa ajak adik, kakak, istri, suami, anak, ya, sama-sama masuk surganya Allah, ya, melalui pintu khusus, ya. Dilanjutkan lagi, mungkin ini yang terakhir yang menjadi sebuah alasan fundamental yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Kenapa saya harus umroh? Kenapa saya harus haji? Ya, ada sebuah dalil yang dijelaskan, salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ila masjidil haram, wa salati fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salati fi ma siwahu. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Yang perlu diketahui bahwa ada dalil lagi dijelaskan, awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan Allah hisab dan orang beriman meyakini itu kelak di hari kiamat adalah sholat kita. Idza soluhal soluhal sairu amalihi. Kalau beres amal ibadah sholat banyak berat timbangannya, maka beres semuanya. Wa idza fasada fasada sairu amalihi. Kalau tidak berat maka tidak selamat semuanya. Dan perlu diketahui, kesempatan kita ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk di Masjidil Haram, sholat duhur, anggap berapa rakaat? 4 rakaat. Seperti Anda melaksanakan sholat 273 tahun. Bagaimana cara hitungnya? 100.000 dibagi 365 hari menghasilkan 273 tahun. Dan ada faidah tambahan yang menjelaskan bahwa ketika dilaksanakan secara berjamaah, maka Allah tingkatkan derajat pahalanya menjadi sab'ata wa isyrina darajah,
27 derajat. Kurang lebih Bapak Ibu, ketika Allah berikan kita kesempatan sholat ya di sana di Masjidil Haram, tujuannya karena Allah, ya melaksanakan sholatnya berdasarkan yang dicontohkan Rasulullah, maka satu kali sholat kita membuahkan sebuah catatan sholat di sisi Allah senilai 7.371 tahun pahala sholat yang bahkan kita nggak bisa beli dengan umur kita, dan menjadi sebuah pemberat timbangan kita kelak di yaumil akhir ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan yang kita raih dengan cara beribadah ketika kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harusnya ketika orang percaya bahwa Tuhannya Allah, nabinya Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, percaya bahwa hidup tidak selamanya, bahwa ada hari akhir, ada kematian, ada yaumul hisab, ya, maka dia akan berjuang bahkan bukan hanya untuk akhirat, tapi ada sebuah janji dunia di dalamnya Allah tumpah ruahkan, maka dia akan berjuang ya untuk bisa bagaimanapun caranya menilai bahwa ini adalah sebuah fasilitas investasi yang dapat mengubah kehidupannya lebih paripurna, lebih baik, lebih sukses di hadapan Allah di dunia maupun kelak di yaumil akhir. Visi misi Tanur Mutmainah tadi dipaparkan oleh Ibu Manda bahwa Tanur adalah sebuah perusahaan travel yang memiliki sebuah tujuan, visi bahwa kita mau berusaha melayakkan seluruh kaum muslimin, mereka yang Islam, mukminin, mereka yang beriman, bahwa kita anggap mereka memiliki hak yang sama di hadapan Allah untuk Allah muliakan, Allah tunjuk, Allah undang, Allah mampukan untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar menjadi seorang tamu, tapi menjadikan mereka menjadi hamba-hamba yang kelak nanti seusai ibadahnya dilakukan mendapatkan sebuah gelar predikat yang cuma Allah dapat berikan, yaitu mabrur dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perusahaan kita memiliki tagline, now everyone can umroh and hajj. Bahwa siapapun mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dipastikan bisa umroh, bisa haji asal mereka mau. Ya. Dan kita punya 3 misi, Bapak Ibu. Misi kita diambil dari sebuah dalil dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," ketika anak cucu Adam meninggal, ya ketika manusia meninggal, in qata'a anhu amaluhu, akan terputus baginya amal ibadahnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada orang lain, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang kelak ketika dia meninggal dunia mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Ya, ini maksudnya apa? Maksudnya sedekatin jariyatin, sedekah jariyah, bahwa siapapun yang umroh di Tanur, maka ada sebuah komponen keuntungan yang dipastikan akan perusahaan sedekah jariyahkan untuk yatim, masjid, ya, dan kegiatan-kegiatan jariah lainnya mengatasnamakan jamaah. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau umroh di Tanur bukan hanya dapat pahala umroh, tapi dapat pahala sedekah jariyah. Dan ini kita informasikan kepada jamaah. Yang kedua, ya, ilmun yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ya, bagi kami sukses umroh dan haji itu adalah bukan ketika tadinya tidak mau jadi mau langsung berangkat. Ya, ketika berangkat pulang ada sebuah perubahan. Ya, hubungan dia dengan Allah, dia ibadah. Ya, ibadahnya meningkat. Tapi puncaknya adalah bagaimana dia bisa yu'adzim sya'airallah. Bagaimana orang ini akhirnya berikrar di hadapan Allah yang menyatakan diri bahwa saya siap ya Allah untuk yu'adzim sya'airallah. Saya akan mengagungkan syiar-syiarmu. Karena apa? Fa innaha min taqwal qulub. Karena pekerjaan ini lahir dari titik ketakwaan. Ya. Jadi sukses umroh, sukses haji adalah ketika pulang menjadi seorang hamba yang ikut berikrar membersamai perjuangan dakwah syiar umroh dan haji.
melanjutkan perjuangan dakwah Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar Allah adalah salah satunya mengingatkan mereka terhadap kiblat kaum muslimin, yaitu Ka'bah. Dan yang terakhir, ya, jadi ilmu yang tafa'ubi ini kita stimulus mereka untuk bisa bersyiar, ya. Ketika syiar, maka ada sebuah dalil lagi, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak orang berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan ganjaran seperti orang yang mengerjakan. Ajak sholat dapat pahala sholat, ajak ngaji dapat pahala ngaji, ajak sedekah dapat pahala sedekah, ajak umroh dapat pahala umroh. Maka nanti kita ada sebuah program di mana ketika Anda beli umroh kita, ya, dengan cara yang mudah, bahkan bisa gratis, ya, nanti Anda akan dapat pahala umrohnya bukan satu, tapi 13. Ya. Satu pahala umroh Anda, 13 pahala, 12 dari pahala umroh orang yang Anda ajak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan menjadi sebuah mata air amal jariyah. Ketika A menginformasikan ke B, B ke C, C ke D, D, dan terus selanjutnya hanya meninggal dunia, ya, syiarnya terus berlanjut, ini menjadi sebuah mata air amal jariyah yang tidak akan terputus, menjadi sebuah legacy yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Dilanjutkan yang terakhir, waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh, maksudnya apa? Ya, catatan sejarah menginformasikan, ya, mereka yang Allah takdirkan, Allah muliakan untuk menjadi seorang ulama besar, dan ini terkutip di kisah-kisah setiap ulama, ya. Salah satunya adalah ulama yang insya Allah kita pasti tahu, dia adalah seorang perawi hadis termasyhur, ya, dengan gelar Bukhari atau Imam Bukhari, namanya Muhammad, ya. Ya, pada saat kecil, ya, singkat cerita saja, ya, pada saat kecil lahirlah seorang anak, ya, dari sebuah keluarga yang beriktikad bahwa kelak nanti anaknya lahir akan dijadikan orang yang soleh, bisa faqih fiddin, ya, paham terhadap agama, menjadi ulama, ya kan. Allah berikan goncangan ujian luar biasa selahir anak ini ke dunia, ya, maka orang tuanya meninggal, sang ayah, ibunya membesarkan, ya, terus berjuang, bertekad, tidak meruntuhkan sebuah tekad, ya, dengan suaminya, walaupun suaminya tidak ada, di suatu saat diberi ujian lagi bahwa anak kecil ini mengalami kebutaan di masa kecilnya. Wah, ujian dahsyat luar biasa. Tapi ada kisah yang menyentuh sekali, yaitu kisah tatkala sang ibu berupaya untuk menjaga nafkah untuk anak ini, bahwa anak ini pernah dititip sama tetangga, disusui sama tetangganya. Ya, si ibu pergi keluar ke pasar, ya, balik dari kepergiannya, sang ibu lihat anaknya lagi disusui, si ibu bergegas, ambil anaknya, tarik, colok-colok mulutnya, dimuntahkan air susunya. Karena apa? Karena si ibu menjaga dengan sekuat tenaga agar anak ini, ya, tidak dimasuki dengan sesuatu yang haram. Karena apa? Ada sebuah janji besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika makan yang haram, doa tidak akan diijabah. Yang lahir dari sebuah yang haram, yang pertama yang akan diazab kelak di yaumil akhir. Maka jangan berharap ketika orang tua memberi sesuatu nafkah kepada keluarga dari yang haram, akan berharap nanti kelak anaknya akan berdoa dan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah dalil juga dijelaskan bahwa Rasulullah pernah diperlihatkan siksa kubur dahsyat, ya. Tapi ada sesuatu yang beda dalam kisah ini, bahwa siksanya berhenti dilakukan oleh malaikat. Lalu Rasul tanya, kenapa Anda berhenti? Kenapa siksanya di stop? Ya? Malaikat jawab, bagaimana saya bisa siksa mayit ini sedangkan anaknya memohon ampunan kepada Allah di dunia. Catatan besar, anak yang seperti apa? Anak yang dibesarkan dengan harta yang halal oleh orang tuanya. Ya, maka doanya diterima, maka anaknya menjadi anak yang soleh. Ya. Nah, tujuannya apa dengan misinya Tanur? Di Tanur bukan hanya sebuah program mengajak orang bisa pergi umroh, tapi di Tanur ada program hijrah solusi. Program untuk kaum muslimin dimanapun berada yang terkekang di dalam sebuah pekerjaan,
yang di pekerjaannya ada transaksi yang tidak diridhoi Allah. Maka mudah-mudahan insya Allah ada sebuah jalan keberkahan di sini untuk mencari nafkah, bahkan bukan hanya sekedar nafkah yang bisa menciptakan legacy anak yang soleh, tapi nafkah yang lahir dari sebuah pekerjaan yang bisa menciptakan amal jariah lainnya. Rasulullah bersabda, umatku yang paling cerdas adalah umat yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan bekal menuju kematian. Wahai Tanur, kenapa harus Tanur, Bapak Ibu? Tanur adalah sebuah travel berizin resmi, ya. Nomor izin U37 tahun 2021. Punya PIHK juga, punya izin haji. Kita masuk jajaran 3 besar nasional, lebih dari 3.000 travel yang memberangkatkan paling banyak jamaah se-Indonesia. Bahkan kita pernah masuk menjadi 2 besar travel pasca pandemi, ya, paling banyak memberangkatkan jamaah dari seluruh Indonesia. Tanur terakreditasi A, Tanur bukan reseller, ya, tapi kita punya landing arrangement mandiri di Saudi Arabia, kita punya staff di Jeddah, Madinah, Mekah yang kita kelola sendiri. Kita juga provider resmi, kita juga berpengalaman di landing arrangement karena kita pernah menjadi perusahaan yang mengakomodir lebih dari 25 travel berizin di Indonesia, ya. Kita juga memiliki agent yang tersebar di seluruh Indonesia, kurang lebih 7.000. Kita memiliki banyak cabang di Indonesia. Kita juga provider visa, kita juga provider haji resmi, dan kita juga punya syarikah perusahaan di Saudi Arabia, namanya Tanur Mutmainah Tour juga. Kita juga punya tim yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun berkiprah di bidang haji dan umroh, khususnya masalah handling. Dan kita juga punya tim-tim rata-rata di antara mereka yang sangat berilmu, lulusan Timur Tengah dari Universitas Islam Madinah, ya, Jami Islami, atau dari Mat Haram, dari Ummul Qura, ada juga dari Kairo, ya, dan dari negara-negara lain Timur Tengah. Dan yang menjadi sebuah kelebihan di Tanur, kita memiliki pilihan banyak tanggal keberangkatan di setiap harinya, karena hampir setiap hari Tanur ada keberangkatan. Tanur juga memiliki sebuah keunggulan, yaitu Blue Ocean. Ya, Blue Ocean adalah sebuah strategi di mana kita punya solusi bayar umroh murah, bahkan bisa jadi gratis. Tanur juga punya program hijrah solusi. Tanur juga memiliki sebuah program exponential income melalui karir path dan proyeksi income. Ya, artinya kita bisa dapat income yang sangat luar biasa besar. Dilanjutkan lagi, produknya kita beda, kita punya target market yang beda juga, ya, dan lebih luas dari seluruh strata sosial karena targetnya bukan yang 0,5%, Bapak Ibu, tapi targetnya yang 99,5% yang belum tersentuh, ya. Dilanjutkan, Tanur juga didukung oleh support system. Ya, support system yang pertama kita ada training, yang kedua kita ada reguler syiar akbar, yang ketiga kita ada sistem monitoring. Nah, dan yang terakhir kita memiliki aplikasi terintegrasi, ada 2 aplikasi, yang pertama Tanur Warriors, yang kedua aplikasi Jamaah Tanur. Nah, kita punya sebuah produk yang luar biasa, bukan umroh biasa. Ini adalah produk, ya, Umroh Academy namanya, di mana kita akan mentraining para Tanur Warriors, namanya Tanur Warriors, langsung di 2 kota suci. Ini adalah program bagi mereka yang mau tergabung, mau ikut bersyiar. Di dalamnya ada sebuah kurikulum, yang pertama spiritual dan mental clarity, leadership nabawi, marketing, public speaking, syariah business, product knowledge, business execution, dan action plan. Seperti apa sih? Ya, ini adalah umroh yang bukan hanya perjalanan ibadah, tapi ini adalah umroh untuk mencetak pejuang dakwah dan bisnis. Dengan apa? Dengan spirit Rasul dan militansi sahabat, menggunakan 15 metode dan interaktif ala quantum learning, serta games role play, bagaimana kita bisa meneladani kisah Rasul dan sahabat. Ya, jadi kita belajar sejarah di tempat kejadian sejarah karena guru terbaik adalah Rasul dan murid terbaik adalah sahabat. Ya, mereka yang sebelumnya masuk Islam, ya, sehingga masuk Islam, maka memiliki sebuah catatan sejarah yang sangat gemilang, luar biasa.
ya, yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat, ya. Dan ini menjadi sebuah pelajaran, ya. Banyak mereka yang umroh, ya, mereka cuma dapati Mazarat Mekah, Mazarat Madinah, ya, Sidratul Mekah, Sidratul Madinah. Yang dibahas Arafah, Mina, ya, Gua Hiro, that's it, sampai di situ. Ya, ketika di Madinah yang dibahas cuma Masjid Kuba, ya, dibahas juga tentang Jabal Uhud, ya, Masjid Kiblatin, ya. Nah, insya Allah ini adalah sebuah rangkaian program umroh yang sangat luar biasa, di mana kita akan melakukan studi keteladanan dari banyak kisah, ya, karena Islam itu lahir di sana dan seluruh pembelajaran kehidupan itu kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW sebagai sebuah bekal, ya, sampai dengan yaumil akhir, karena Rasul dituntun langsung oleh wahyu, ya. Dan di sini juga dijelaskan kita akan belajar tentang studi keteladanan Rasul di Madinah sebagai dasar branding individu dan organisasi. Seperti diketahui, Rasul adalah seseorang yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, membuat sebuah perubahan menjadi seorang raja, kepala negara, hidup berdampingan dengan non-Muslim, menguasai dan mengeksekusi ekonomi secara cepat yang sebelumnya dikuasai oleh orang Yahudi, bahkan menjadi titik balik puncak kekuasaan dunia, di mana waktu itu di dunia ada dua kekuatan adik kuasa, ada Persia dan Romawi, yang sangat familiar kisahnya disurati oleh Rasulullah SAW. Mau selamat harus ikut Islam, dan sejarah mencatat bahwa atas kepemimpinan dan keberlanjutan dakwah daripada Madinah bisa melumpuhkan dua kekuatan adidaya dunia pada saat itu. Dilanjutkan lagi, kita meneladani kisah perjuangan seseorang yang mencari kebenaran lintas negeri, yaitu Salman Al-Farisi. Kita juga belajar juga tentang keteladanan Abdurrahman bin Auf, bagaimana seseorang yang dimentori langsung oleh Rasulullah SAW bisa sukses, ya, hijrah tanpa harta, bahkan membangun kekayaan tanpa nol dalam waktu yang singkat. Dilanjutkan lagi, kita akan belajar juga tentang keteladanan Bilal bin Rabah. Bagaimana seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki konsistensi yang sangat luar biasa dan memiliki keteguhan dalam tekanan yang sangat keras. Dilanjutkan, kita akan belajar tentang leadership Nabawi, ya, melalui Utsman bin Affan. Bagaimana seorang Utsman mengelola kekayaan untuk umat, bahwa Utsman adalah seorang triliuner pada saat itu, ya. Kalau divaluasi, ya, hartanya ribuan triliun, dan hartanya itu dipergunakan untuk umat. Dilanjutkan Mus'ab bin Umair, ya, seorang pemimpin muda yang menjadi delegasi dakwah ke Madinah. Ya, kita juga akan belajar tentang marketing dan public speaking. Ya, kita pelajari dari kisah Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab memiliki sebuah pengaruh, ya, untuk bisa mengubah opini publik dari lisannya. Dilanjutkan, kita akan belajar bisnis syariah, produk knowledge Tanur, roadmap income halal minimal 30,7 miliar hanya dalam waktu 12 bulan. Kita juga akan mempelajari studi keteladanan Abdurrahman bin Auf, bagaimana bisa berbisnis secara skala besar dengan cara mendistribusikan kekayaan untuk umat. Dan yang terakhir, kita belajar dari Zubair bin Awam, ya, bagaimana melakukan militansi dan peran strategis dalam struktur perjuangan. Dan ini akan menjadi sebuah modal bagi siapapun, bukan hanya untuk bersiar, tapi untuk menghadapi kehidupan. Karena pelajaran-pelajaran yang dikutip adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga dari murid terbaik yang diajarkan dari guru terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solusi produk, ya, ada cash, ada easy umroh, ada goes umroh, ada pay in haramland. Cash, ya, cash, siapapun yang punya rezeki hari ini, ya, artinya Anda sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umroh haji bukan perihal Anda punya uang. Umroh haji bukan perihal Anda punya waktu. Umroh dan haji adalah sebuah kemuliaan, undangan, di mana Anda dimuliakan oleh Allah sehingga terpanggil mendapati sebuah hidayah di dalam hati, ya, mau melaksanakan ibadah, menyambut panggilan Allah. Da'ahum, ya, ketika Allah seru, fa'ajabuhu,
maka Allah sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terketuk pintu hati Anda, maka ada 3 cara. Yang pertama, ya, jangan lupa umrohnya pakai uang halal. Yang kedua, pergi ke travel yang berizin resmi, berakreditasi A, artinya memiliki sebuah manajemen yang dinilai secara kompetensi baik, ya. Yang terakhir, bayarnya jangan melalui agent, ya, atau melalui individu. Bayarnya harus melalui perusahaan atau melalui sistem resmi karena diatur oleh undang-undang, ya. Yang menerima uang umroh tanpa hak maka akan dapat denda 8 miliar dan penjara 8 tahun, ya. Ini arahan untuk siapapun yang mau umroh. Yang kedua, ketika uang menjadi alasannya kami memiliki sebuah solusi. Solusinya adalah Izi Umroh. Izi Umroh adalah program pembiayaan syariah yang aman, halal, tanpa BI checking, tidak mengandung riba di dalamnya, tidak ada denda, dilakukan melalui akad syariah, di-cover oleh asuransi syariah, tidak akan memberatkan ahli waris ketika Anda meninggal dunia, diawasi oleh otoritas jasa keuangan, ya, memiliki dasar hukum yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dimulai dengan DP yang sangat rendah, yang bisa Anda bayar cash, bisa Anda cicil mulai dari Rp1.500.000. Potensial supaya bisa melakukan program ini apa sih? Yang pertama, Anda harus lolos Pevindo. Lolos Pevindo artinya Anda tidak pernah bermasalah di transaksi leasing manapun di seluruh Indonesia. Kalau bermasalah, nanti informasikan ke kami, berarti ini bukan menjadi solusi buat Anda. Yang kedua, Anda wajib punya income. Income-nya average 3 kali cicilan. Cicilannya itu kurang lebih 1 jutaan. Artinya Anda minimal punya income 3 jutaan per bulan. Yang ketiga, fix domisili. Karena program ini tanpa agunan, tanpa sita, tanpa denda, maka pihak pembiayaan syariah akan sangat melihat di mana Anda tinggal, ya, karena dia takut asetnya hilang, tidak dibayar, ya. Maka ketika kita punya tempat tinggal yang fix, maka ini menjadi sebuah nilai lebih. Kalau tempat tinggalnya masih sewa, perlu diberikan keterangan domisili, dan terakhir memiliki komitmen baik di hadapan pembiayaan atau di hadapan Allah untuk bayar cicilan, ya. Skema pengajuannya mudah aja, Bapak Ibu. Cukup bayar 1.500.000, proses administrasi SOP-nya 3 hari, ya, di approve, berangkat umroh, dilanjutkan. Kalau Anda mau cicil, Bapak Ibu mau cicil, monggo silakan. Cukup nabung sehari senilai 30 ribuan sampai 40 ribuan untuk bisa dapat mencicil, atau sangat disarankan kita punya program syiar, ya, syiarnya 12 kali, ya. Nanti kalau syiar 12 kali, sebulan cuma 1 kali, ngajak orang untuk umroh, baik yang bayar cash ataupun dengan cara yang seperti Bapak Ibu, misalkan yang dengan cara Izi Umroh cuma bayar 1 jutaan aja, maka nanti umrohnya dibayarin sampai lunas cicilannya, lalu masih ada cashback, ya. Jadi tagline kita, umroh dibayarin pulang digaji, implementasinya kurang lebih seperti ini, ya. Modal cuma 1.500.000, berangkat umroh, pulang umroh syiar, nanti pahala umrohnya 13, tadi 1 dari pahala umroh kita, 12 dari pahala kita bersyiar, umrohnya jadi lunas, ya, lalu kita masih dapat uang. Umroh Academy itu publish rate-nya di 34 juta, ada diskon, diskonnya tuh 5.100.000, ya, sehingga fix rate-nya di 28.900.000. DP normal itu di 6.500.000 rupiah plus admin dan asuransi, ya. Jamaah cukup bayar 1.500.000, selisih DP itu dibayar dari diskon atau ujroh pensiar. Kalau Bapak Ibu mau syiar, setiap kali syiar akan dapat ujroh. Ujrohnya 3 juta rupiah. Di 12 kali syiar, ujrohnya 36 juta rupiah. Nanti kita kasih lagi bonus tambahan 21 juta, jadi total ujrohnya 57 juta rupiah. Ya. Kalau Bapak Ibu tenor setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, di sini ada penjelasannya, ya, maka akan masih ada sisa income kalau bersiar. Kalau setahun 22 jutaan, 2 tahun 16,5, 3 tahun 10 juta lah, ya.
Jadi modal 1 juta umroh gratis masih dapat 22 juta, pahalanya 13 atau 16 juta atau 10 juta. Untuk mereka yang ditolak karena nggak punya penghasilan contohnya ya, maka bisa ikut program solusi yang lain ya. Untuk yang ditolak, khusus untuk yang ditolak, ada program namanya Go IS Umroh. Go IS Umroh adalah sebuah program di mana kita akan berikan temporary license ya, lisensi terbatas bagi jamaah yang tertolak di pembiayaan syariah. Maka nanti bisa syiar, ajak cukup 5 kaum muslimin yang mau umroh ya dengan cara termudah, contohnya izi umroh hanya dengan DP 1 jutaan aja ya kan, maka Anda sudah bisa gratis umroh. Tapi wajib bayar klaim. Klaim pertama 3,5 juta, yang kedua 2,5 juta, dan totalnya 6 juta rupiah. Jadi ya ada biayanya. Biayanya berapa? 6 juta. Tapi bukan dibayar di awal, dibayarnya di akhir. Jadi kalau ditanya umrohnya bayar nggak? Bayar. Berapa biayanya? 6 juta rupiah. Ya, tapi Anda harus siar. Programnya ini cuma sampai dengan 5 bulan maksimal. Ya, artinya target penjualan sebulan 1 jamaah saja. Ya kan? Maka nanti kalau dapat 5 selanjutnya ketika mau melanjutkan program nggak usah bayar lagi. Ya, jadi cukup bayar ini 1 kali seumur hidup. Ini GoIS Umroh, program bagi mereka yang mau pergi umroh dalam waktu yang singkat, terukur, ya, dan terprediksi waktunya. Ya, ini bisa umroh. Banyak yang nabung, udah tua, udah tahunan ya, akhirnya duitnya kepake lagi, gagal lagi, ya insya Allah ini akan menjadi sebuah program yang menstimulus rezeki kita, dan kita melayakkan diri bahwa kita serius di hadapan Allah mau diundang. Ya. Yang terakhir kita punya program namanya PN Haramlen. PN Haramlen, jamaah bayar ketika sudah sampai di Tanah Suci. Ini adalah sebuah program untuk kaum muslimin yang punya pengalaman buruk terkait ibadah umroh dan haji. Trauma, pernah ditipu sama siapa? Agen umroh, travel umroh. Di kita bisa modalin dulu ya dengan cara jamaahnya nabung. Nabung di mana? Di Bank Syariah Indonesia atas nama jamaah, lalu jamaah membuat standing instruction, surat perintah transfer dengan sebuah klausul tertentu, yaitu ketika jamaah sampai di Saudi Arabia dan dibiayai oleh pihak travel, maka Nur Mutmainah menalangi biaya keberangkatan, mulai dari tiket, hotel, ya, dan lain sebagainya, ya, visa jamaahnya berangkat sampai di Saudi, nanti pihak bank konfirmasi, maka dananya akan ditransfer ke Tanur. Jamaah aman, travel aman, insya Allah ini menjadi sebuah solusi. Ya, namanya Pay in Haramland. Dan ini tidak dikenakan biaya 1 rupiah pun. Ya, artinya ketika harganya 30 juta, ya tetap 30 juta. 28 juta, tetap 28 juta. Ya, jadi tidak ada biaya tambahan. Oke, apalagi yang menarik? Yang menarik adalah benefit lainnya. Benefit lainnya yang tadi saya bilang bahwa kita punya program hijrah solusi, ya. Kita punya program ilmu yang tafaubi, program syiar. Kita punya program bagaimana kita bisa mencari nafkah halal, ya. Dijelaskan lagi di sini, mandalala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang sukses bisa umroh setahun maksimal 10 kali. Nggak bisa lebih dari 10 kali. Karena apa? Umroh itu cuma dibuka 10 bulan. Di bulan Dzulqa'dah, umroh ditutup karena persiapan haji. Dzulhijjah, musim haji, tidak ada umroh kecuali mereka yang berhaji. Ya, maka ketika kita bersyiar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita mengikuti program Izi Umroh, maka kita bisa umroh banyak, lebih dari 10, dengan cara kita mengajak orang umroh. Ya, kita nggak umroh tapi dapat pahala umroh. Bahkan kita bisa ajak sebanyak orang yang kita ajak karena Allah, 10, 20, 30, tanpa kita mendapati sebuah ujian. Karena ada ujian bagi orang yang sudah sering lihat Ka'bah. Ya mungkin baru pertama kali dia lihat Ka'bah, akan ada sebuah perasaan yang sangat luar biasa, takjub, ya, bersyukur, terharu, ya, dia akan menangis. Itu pertama kali lihat Ka'bah. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali ada perubahan sikap, udah mulai biasa.
keempat kali, udah santai aja Ka'bah. Seperti mereka yang tinggal dekat Masjidil Haram, ya mereka yang berdagang di sana, tutup tokonya, bahkan mereka nggak sholat depan Ka'bah. Mereka sholat depan toko. Karena apa? Ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah uji terhadap mereka, yaitu apa? Allah cabut kepekaannya terhadap Ka'bah. Dan ini tidak diuji bagi kita, ya. Kita bisa dapat pahala yang banyak tanpa dapat ujian itu. Ya, itu yang pertama ya. Nanti kita bisa dapat lisensi syiar pastinya, kita dapat ujroh ya. Kalau kita closing per page, kita dapat 3 juta. Kalau closing haji, dapat 20 sampai 25 juta per page. Di kita juga ada program Car for Syiar. Kita closing 2 jamaah aja, kita bisa langsung punya mobil yang bisa kita gunakan, manfaatkan untuk bersyiar. Sisanya dibayar dengan syiar juga ya. Dilanjutkan, ketika kita setiap closing 5 packs, kita bisa gratis umroh. Umrohnya boleh kita jual, ya, boleh kita pakai, ya, atau boleh dikasih ke saya juga nggak apa-apa. Itu pun berlaku untuk program haji, ya, syiar 5 dapat haji, ya, atau bisa dijual juga hajinya. Closing 6 packs, kita bisa suami istri mengikuti sebuah program Amazing Turkey namanya, ya. Dapat jamaah yang umrohnya dengan modal 1 jutaan tadi, 6 orang ya, kita undang di syiar akbar kita. Contoh kan ada support system kita tuh syiar akbar, ya kan. Nah, ini bisa diklaim, kita bisa jalan-jalan kurang lebih 9 hari ya, dari Istanbul Kapadokia sampai Kapadokia, balik ke Istanbul lagi, ya kan. Itu untuk 2 orang. Kalau closing 10 packs, kita bisa ke tempat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, menjadi sebuah masjid yang patut kita kunjungi, yaitu Masjidil Aqsa, yang memiliki sebuah kemuliaan dan pahala sholat yang lebih dibanding tempat lainnya di muka bumi. Ya, 10 packs kita bisa umroh plus pergi ke Masjidil Aqsa. Kalau 12 packs kita closing, ya, kita bisa free couple suami istri, leisure trip keliling Eropa, barat, timur, barat saja atau timur saja. Ini salah satu program kita. Ya, dilanjutkan lagi. Di kita juga ada yang luar biasa, yaitu kita punya karir pet, jenjang karir. Kita punya income projection, ya, proyeksi income, prediksi. Ya, kalau kita ngikutin pola begini, nanti income kita bagaimana? Kalau jualan 1, income setahun berapa? Jualan 2, income 2 tahun. Jualan 3, nah, di kita dijelaskan. Ya, karir pet itu adalah sebuah jenjang karir. Ya, jenjang karir teruntuk Tanur Warriors, ya, mulai dari jamaah, bisa syiar jadi eksekutif syiar, ya, dari eksekutif syiar nanti bisa jadi koordinator, ya, jadi bisnis koordinator, mengakomodir eksekutif syiar. Ada terus kalau nanti memenuhi target lagi, bisa jadi bisnis manager, bahkan bisa menjadi marketing director di Tanur Mutmainah. Jadi Tanur ini mengadopsi sebuah sistem agensi, ya, syariah namanya, di mana siapapun yang bergabung nanti bisa punya karir, ya. Jadi bukan siapa yang paling cepat bergabung, siapa yang paling berprestasi. Siapa yang paling berprestasi nanti bisa jadi manajer, bisa jadi koordinator, bahkan bisa jadi direksi. Nah, jadi ada sistem promosi, ada sistem demosi. Ya, bisa naik jabatan, bisa turun jabatan juga. Ya. Nah, ini karir petnya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa closing 30 jamaah, dan kita bisa ajak mereka bersyiar juga, kita bisa jadi koordinator. Nah, ketika kita jadi koordinator, kita bukan cuma dapat 5 free 1. Ya. Kalau jual 5 dapat 1. Itu kalau jual 5 free 1 tuh rata-rata ujroh tuh per pack 6 jutaan. Ya. Kita juga bisa dapat ujroh grup. Ya, nanti ada bisnis koordinator, ada bisnis manager, ya minimal bisnis koordinator lah ya. Targetnya 3 bulan. Penjualan 10 jamaah per bulan. Dan ini sesuatu yang tidak sulit di Tanur. Karena kita banyak solusi. Ada Izdi Umroh, ada GoIS Umroh, ada PN Haramland, ya. Maka nanti kita dapat ujroh grup. Ujroh grupnya gimana sih? Nah, ini ujroh grup untuk BC. BC itu bisnis koordinator. Kalau di pekerjaan umum mungkin supervisor lah namanya. Tugasnya adalah memotivasi, mengedukasi, dan memonitoring tim syiar yang di bawah naungannya. Ada growth 1, 5, 10. Ya. Kalau growth 1, tim-timnya cuma jual 1 per bulan,
maka total income di bulan ke-12-nya di 30 miliar 700 juta rupiah. Kalau growth-nya 5, jadi G5 ya, di kita tuh ada G5, G1, G5, G10. Nah, ini lebih ke arah training ya. Nanti kita akan ada simulasi perhitungan detailnya. Intinya kalau G5, kalau rekan-rekan di bawah naungan Anda bisa siar sebulan 5 jamaah, maka income Anda bisa sampai 100 miliar. Bahkan kalau bisa 10 jamaah, income Anda di 5 bulan aja bisa sampai dengan 140 miliar. Dan ini proyeksi. Proyeksi itu artinya ketika pola ini diikuti, maka akan terjadi angka itu. Kalau polanya nggak diikuti, ya nggak ada angka itu, gitu loh. Oke, kita juga punya benchmark perbandingan Tanur Warriors dengan profesi lain yang bisa menjadi pola ukur. Ya, kita menempatkan ada 4 pekerjaan di sini. Yang pertama karyawan swasta, ada pedagang UMKM atau retail, ada driver ojol yang paling di apa namanya diminati ya. Hari ini udah ada 7 juta orang Indonesia yang mau jadi driver ojol ya, bahkan kita review benar itu ojol karena luar biasa ya, perusahaan raksasa sekelas Bluebird aja bisa kalah hanya dengan waktu yang sangat singkat dengan perusahaan startup ini gitu kan. Dan Tanur Warriors, oke, karyawan swasta butuh modal sekolah ya, dari kuliah lah ya, untuk dapat sarjana sehingga bisa kerja. Ya, gaji rata-rata income per bulan starting 5, kalau udah jadi manajer 15 juta dan itu butuh waktu. Ya, income bulanan, income tahunan 60 sampai 100 juta. Scalability-nya, scalability ya, itu linear ya. Jadi susah untuk meningkat ya, gajinya naik sedikit-sedikit ya. Kalaupun ada pensiunan, pensiunnya pasti nurun. Ya, gajinya 10 juta, pensiunnya 3 juta atau 4 juta gitu. Yang kedua, UMKM. Modalnya cukup besar, 50 sampai 200 juta. Harus sewa tempat, harus ada stok ya. Penghasilan bulanan 5 sampai 20 juta, penghasilan tahunan ya 240 juta, 60 sampai 240. Scalability-nya juga sedang karena pasar itu sangat terbatas dan sudah pasti yang namanya berbisnis UMKM memiliki sebuah resiko yang tinggi tergantung produk yang dijual. Ya, dilanjutkan driver online yang saya sangat apa namanya semangat untuk menjelaskan. Karena banyak sekali orang yang mau jadi driver ojol karena orang anggap ini mudah untuk cari uang dan terjangkau. Ya, mereka investasi. Ya, di sini ditulisnya 20 sampai 150 juta, baik mobil atau motor, atau anggaplah 1 juta modalnya ya. Mereka bisa cicil juga. Nah, saya pernah review ya dengan teman-teman, bahkan salah satu karyawan di Tanur ada yang bekas menjadi driver mobil ya, bukannya ojek. Jadi itu mulai dari jam 5 pagi ya selesai jam 10 malam, gelap ketemu gelap, itu penghasilan cuma 240.000 ya. Maka penghasilan income bulanan tuh maksimal itu pun capek ya, capek sekali kerjanya, nggak mungkin dia bisa kerja 30 hari itu. Ya anggap 30 hari lah dia kuat, ya kan. Paling maksimal 7 juta itu sebulan penghasilannya. Tapi diminati. Nah, itu pun sudah rating terbaik ya. Dengan algoritma terbaik, dia rating terbaik ya, makanya dia sering dapat order dalam 1 hari itu dia cuma dapat sekitar bersihnya tuh 240.000 rupiah itu. Dan ini diminati ya. Reliability-nya rendah ya, butuh tenaga, income juga sangat terbatas. Dan yang terakhir Tanur Warriors ya. Modal bisa dengan hanya 1.500.000 ya, ikut program Easy Umroh, dapat lisensi syiar, trainingnya langsung di depan tempat paling menakjubkan di dunia ya. Langsung bisa ketemu sama tempat tempat paling mustajab ya. Trainingnya di Saudi ya. Pendapatan income bulanan di kita ada G5 tadi untuk mereka yang mau jadikan ini pekerjaan halal ya. Dia nggak cari 1 per bulan, di minimal dia cari 5 dengan semua fitur yang bisa memberikan kemudahan, maka dia akan dapat free 1 ya. Free 1-nya bisa dijual, bisa dipakai. Maka asumsi
penghasilan bulanannya tuh di 30 jutaan ya, seharga paket. Per tahunnya 360 juta ya. Scalability-nya sangat tinggi, Bapak Ibu. Kalau misalkan proyeksi income-nya jalan ya, ada duplikasi di sana. Bisa naik, ada karir pet ya, bisa naik ke BC, bisa naik ke BM, itu kan potensinya bisa sampai puluhan miliar. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sedang bukan membicarakan produk iPhone, Microsoft, ya kita tidak sedang membicarakan eh, LV, Hermes, ya atau apapun lah, Tesla, ya produk-produk yang sekarang nilai sahamnya sangat luar biasa, ya kan eh, orang sedunia tahu. Tapi yang perlu digarisbawahi, semua produk itu ciptaan manusia. Hari ini kita sedang bertaruh terhadap sebuah janji yang sangat luar biasa dari Sang Maha Pencipta produk. Masterpiece-nya adalah Allah Azza wa Jal, umroh, haji, ya, di mana di sini kita tidak membesarkan nama Tanur, kita sedang membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan dasar janji Allah, ya, dengan dasar janji Allah bahwa ada sebuah pengingkaran dari seorang hamba ketika umroh pulang nggak kaya, ya, seolah-olah Allah salah dalam berwahyu, ya kan? Nah, maka Tanur akan memberikan sebuah jembatan bagi siapapun kaum muslimin ya melakukan sebuah ibadah, mudah-mudahan ibadah yang tujuannya hanya karena Allah, dan insya Allah akan mendapati sebuah predikat di mana Allah nanti akan tepati janjinya Allah, dipastikan siapapun yang bergabung insya Allah akan mendapati sebuah kesuksesan, penghapusan dosa yang pertama, yang kedua wasa'aluhum fa'atohum, Allah akan ijabah semua hajat-hajatnya. Yanfianil faqro, Allah akan hapuskan kefakiran hidupnya, Allah rubah hidupnya. Walaupun di Lauhul Mahfuz dicatat Anda miskin, Allah rubah Anda kaya. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pahala jihad di dalamnya. Ya, Allah akan berikan sebuah kemampuan bahwa kelak nanti di yaumil akhir Anda bisa memberikan invitation kepada orang-orang yang Anda cintai untuk sama-sama masuk ke tempat yang terbaik, yaitu di surganya para syuhada, ya kan? Dan yang terakhir, salah satu sebuah janji yang sangat besar bahwa kelak ada sebuah peristiwa ya, yaumul hisab. Oh, ya, maka Anda memiliki sebuah power yang sangat besar dari ibadah ini. Karena Anda punya pahala sholat 7.371 pun pahala sholat yang Anda kerjakan ketika satu kali aja Anda sholat di tanah haram. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kami hanya bersyiar ya, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, hidayah datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri kami selaku hamba Allah. Ketika ada kesalahan, saya mohon maaf Bapak Ibu, ya kami tidak bisa mengubah yang tidak mau merubah. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan perlu diketahui bahwa Tanur memiliki sebuah program yang kami sebut Zero to One, ya. Kami memiliki banyak inovasi, ya, sehingga kami yakin bahwa ada sebuah janji besar, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, ditandai banyaknya dengan orang yang beribadah, ya, bukan 0,4%, tapi ada peningkatan, ya. Orang akan berjuang dari ketidakmampuan untuk berusaha mampu, ya. Beda dengan mereka yang punya uang 1 miliar, ya, sedekah 1 juta itu biasa. Tapi bagi mereka yang punya 1 juta, sedekah 1 juta itu luar biasa di hadapan Allah. Sama juga dengan mereka yang punya uang banyak, dia umroh biasa. Tapi mereka yang nggak punya uang, tapi berusaha, da'ahum, ya, ketika Allah undang mereka fa'ajabuhu, lalu datangi dengan menunaikan azam di hadapan Allah bahwa yakin ketika Allah undang, Allah akan penuhi hartanya, rizkinya, ya kan? Maka Allah akan hadirkan wasa'aluhum fa'atohum. Udah, ini urusan aku dengan hambaku. Hambaku minta apa aja aku kasih. Nah, ini menjadi sebuah catatan besar bahwa tidak ada
batasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kesuksesan dan rizki, dan tidak perlu pertanyakan bagaimana hebatnya Allah memberikan rizki kepada kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua, panjangkan umur kita semua, undang kita semua, dan hari ini menjadi sebuah hari yang tidak terjadi kebetulan. Allah gariskan, mudah-mudahan kita menjadi sebuah bagian yang sangat mulia, mungkin tidak dicatat di sejarah bumi, tapi dinanti dan dicatat menjadi seorang yang mulia di langit. Terima kasih atas partisipasinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Reza Pahlevi yang sudah malam ini bersedia hadir di acara malam ini. Dan kami lanjutkan ke sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silakan 3 pertanyaan saja. Oke, saya dulu Pak Umar. Saya Umar dari Cirebon. Baik, silakan Pak Umar. Oke, Pak Ustadz Pahlevi. Ada pertanyaannya, memang ada 3 rencana, cuma cukup 1 saja deh. Yang saya pertanyakan, apakah konsep umroh seperti ini tidak termasuk istilah dalam bisnis itu multi level? Itu aja, multi level yang memberikan harapan sesuai dengan konsep multi level. Iya, iya seperti itu. Yang kedua, apakah selayaknya kita memberikan penyampaian pesan kepada semua anggota yang ada di sini, walaupun begitu mudahnya mendapatkan konsep untuk bisa gratis, setidaknya ya ini saran untuk semua anggota, usahakan niatkan ibadah kita itu kalau bisa tidak utang. Itu aja, usahakan ibadah kita itu tidak diawali dengan utang dan disesuaikan dengan kemampuan, tidak hanya dengan semangat yang ada, yakin bahwa kita akan bisa, tidak, tapi tetap ada ikhtiarnya. Yang saya khawatirkan di sini banyak yang tertarik, akan tetapi nanti setelah pelaksanaannya ya udah sajalah, saya udah umroh ini. Saya kasihan dengan pengusaha yang semacam ini. Ini pengusaha yang baik, yang siap untuk berkorban. Untuk itu kita manfaatkan, tapi tolong jangan sampai ada yang merugikan lah. Minimalnya ada ikhtiar, kecuali darurat, kecuali meninggal. Mungkin itu ada pertimbangan lain. Itu saran untuk semua anggota. Dan pertanyaan saya tadi, apakah ini termasuk sama dengan bisnis multi level? Oke. Iya, baik Bapak, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, perlu diketahui kita bukan perusahaan multi level, Bapak. Kita tadi saya udah jelaskan, sebenarnya harusnya ini udah bisa menjadi insight. Kita adalah perusahaan yang menganut atau mengadopsi sistem agensi syariah, ya. Jadi di kita itu ya, kalau multi level, pertama Ponzi, ya kita tidak Ponzi, ya. Multi level itu siapa yang masuk lebih dulu dia akan lebih beruntung, ya, dan bahkan bisa diwariskan. Ya, di kita ini ya, siapa yang masuk lebih dulu kalau tidak bergerak ya tidak akan berpengaruh. Dan di kita sistemnya putus kecuali dia diangkat menjadi seorang koordinator, ya, dan memiliki tugas dan tanggung jawab lebih. Jadi ini bukan multi level. Tadi pun kita bisa memberikan arahan, bersyiar silakan, nabung silakan, tidak bersyiar pun tidak apa-apa. Ini hanya sebuah solusi, ya, karena kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, mohon maaf ya, jadi ibadah itu harus dipaksakan. Ibadah itu harus dipaksakan. Karena ada yang namanya setan, tujuannya bukan melarang Anda. Mereka yang profesional adalah menunda Anda untuk beribadah. Dan balik lagi, umroh itu undangan. Ketika diundang, Allah akan sanggupkan. Ini hanya sebuah stimulus. Betapa banyak jamaah kita yang akhirnya terstimulus dengan undangan dari Allah melalui ya acara syiar kami, ya akhirnya dia nabung atau dia coba proses pembiayaan
1 minggu Allah kasih rizki, gitu loh. Karena apa? Da'ahum, ketika Allah undang, jangan tanyakan kehebatan kemampuan Allah untuk memberikan rizki kepada seorang hamba. Itu yang harus digarisbawahi. Dan ini yang menjadi sebuah data statistik nasional bahwa orang Indonesia tidak aware dengan ibadah umroh. Ya, maka Indonesia hari ini tidak kaya. Ya, ketika ada sebuah dalil walau anna ahlal qura ya amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dan dibuktikan dalam sejarah bahwa negara yang berasaskan Islam pernah menjadi the gold of age, pusat kekuatan dunia di mana? Di Andalusia. Ya kan? Sehingga lahirlah banyak para pencipta-pencipta di sana, sampai gubernurnya bilang, "Ya Allah, coba kasih ujian karena saking orangnya beriman, bertakwa, dan saking kaya, nggak susah. Orang yang belajar itu dibayar pakai emas." Bahkan pada saat itu, ya kan? Nah, pada saat itu, ya, Eropa itu the dark of age, masa kegelapan, ya. Sedikit-sedikit pasti disandingkan dengan animisme, dinamisme, tahayul. Dan itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Ya kan? Karena apa? Coba lihat acara yang paling laku, acara apa? Acara uka-uka. Film yang paling laku, film horor. Ya, maka jangan aneh. Ya, bukan Allah yang tidak benar terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, harusnya ketika ada dalil yang tadi, kita bisa berstatement dengan kuat ya sebagai orang yang beriman, negara yang paling kaya di dunia Indonesia. Tidak mungkin ini bisa terjadi di Indonesia, muslimnya paling banyak, kecuali ada rahasia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi ya, buat dunia handphone kredit, motor kredit, tanpa kita bahas apapun itu. Nah, ya kan? Buat dunia kita upayakan, rumah mati-matian, tapi buat ibadah, ya kan? Wah, kalau bisa jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Ya, akhi, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, insya Allah program ini bukan cuma program yang memang dicetus sama Tanur, tapi ada fatwa ulama di sini, ada Dewan Syariah Nasional di sini yang bisa nanti kita berdiskusi di dalamnya. Ya, jadi ini adalah sebuah kesimpulan bahwasanya ini solusi, bahkan tidak akan memberatkan. Ya, kalau Anda meninggal dunia, ya kan, bahkan tidak akan memberatkan ahli waris. Dan ini pun sesuai dengan kemampuan, karena ada sebuah dasar. Tidak semua orang bisa ikut pembiayaan syariah. Nah, kita juga berikan solusi. Ya, yang nggak bisa ikut pembiayaan nanti bisa syiar. Terukur programnya untuk siapapun untuk bisa menjadi jembatan ke Baitullah. Karena banyak yang nabung, yang arisan, berangkat nggak, duitnya kepake juga, gitu loh. Dan alhamdulillah banyak kaum muslimin yang sudah terbantu dengan program. Dan sekali lagi kami mengajak kaum muslimin, ya khususnya yang ada di syiar malam hari ini, ya jangan pernah ragukan undangan Allah. Ya, Allah mengundang dengan banyak cara. Ya, beda dengan sholat, Allah undang dengan azan, tapi orang umrah, orang haji Allah undang dengan hidayah. Dan perlu menjadi sebuah catatan betapa banyak yang Allah undang, Allah muliakan, tapi nggak dapat apa-apa. Banyak mereka, ada 3.000 lebih travel di Indonesia, bukan produk knowledge akhirat yang dikedepankan, tapi produk knowledge dunia. Saya bilang, banyak mereka yang syiar, mereka bilang hanya hotelnya apa, tiketnya apa, harganya berapa. Ya kan? Tapi di Tanur bagaimana kita mengedepankan produk knowledge yang bisa menjadi sebuah fondasi utama. Kenapa Anda harus umroh? Kenapa Anda harus haji? Jadi mungkin itu aja Oke, jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kita semua. oke. Ada yang lain? Masih ada Pak, satu lagi boleh Pak. Saya mungkin bisa mewakili semuanya. Halo? Halo, iya Pak. Apakah saya boleh bertanya satu lagi? Insya Allah pertanyaan ini bisa mewakili semua yang hadir. Gimana kalau saya dapat orang gitu, tapi saya nggak bisa menjelaskan sebab saya bukan orang marketing. Bisa nggak pihak Tanur itu Insya Allah nanti Pak, kita ada tim syiar yang bisa bantu. Kita ada support system, ya kita ada syiar akbar, ya. Yang penting kita mau silaturahmi, itu. Insya Allah nanti ada tim syiar Tanur yang bisa bantu. Itu Pak yang saya pertanyakan tujuannya.
Ya, orang untuk Baik. itu saya ya. ya, makanya di kita Pak, ya, kita juga tidak sembarangan ya. Jadi di Islam itu ada hadis. Hadis itu ya ada namanya mustalahul hadis ya. Ada matan. Matan itu isi hadis, ada sanad. Ya, sanad itu perjalanan hadis. Dari siapa? Dari Nabiullah Rasulullah Muhammad ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in ke at-tabi'ut tabi'in sampai dengan ke murawi. Nah, sehingga nanti diklasifikasi ya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang tidak memenuhi syarat sahih, ya, ada hadis lagi yang mutawatir dan lain sebagainya. Nah, di Tanur tuh seperti itu kurang lebih, ya. Kenapa kita harus ada marketing director, ada bisnis koordinator? Karena kita mau bahwa informasinya tersampaikan dengan baik. Ada pembagian tugas di sini. Nah, untuk mereka yang baru bergabung, ya kan, mungkin nggak punya kemampuan ya untuk bisa menjelaskan programnya. Karena butuh waktu, butuh belajar, butuh pengalaman, butuh jam terbang. Maka alhamdulillah nanti kita akan support. Ada bisnis koordinator yang bantu, ada bisnis manager yang bantu, ada marketing director bahkan yang malam hari ini ikut turun, alhamdulillah. Nanti kita akan bantu. Tujuan kita adalah syiar, karena syiar itu adalah sebuah kewajiban ya bagi seluruh kaum muslimin ya, diterima ataupun ditolak ya, syiar itu dua-duanya akan menguntungkan karena insya Allah Allah tetap akan catat pahalanya. Insya Allah Pak, nanti dibantu. Baik, Oke. itu tadi ya, sudah 2 pertanyaan ya Pak. Untuk memperjelas Pak, apakah Pak bisa? Umar, halo. Halo Pak ya. Umar. Iya, nggak apa-apa, Pak. silakan. Oh iya, iya silakan. Silakan Pak Umar. Oh iya, begini Pak, saya mungkin akan ikut melamar juga sebagai marketing di lapangan dan mungkin saya akan ikut juga mendirikan sendiri Pak sebagai cabang di wilayah dan insya Allah saya akan mendapatkan beberapa anggota. Apakah saya bisa ikut mendapatkan SK sebagai syiar di wilayah atau di grup kami? SK. Boleh, insya Allah, Bisa. alhamdulillah, barakallah, Pak Umar. Yang paling penting syarat di kami untuk bisa mendapatkan license adalah berumroh sama kami, ya. Jadi Siap. umroh sama Tanur, kita ikuti trainingnya, ya insya Allah nanti mau buka cabang, ya, terbuka kesempatan. Pak Umar mau Oke. jadi bisnis koordinator, bisnis manager, bahkan bisa sampai ke direksi, ya. Nanti itu mengikuti karir path namanya di kami. Jenjang karir Pak Umar. Jadi insya Allah Siap. bisa. Yang penting Pak Umar ikut program kita di Umroh Academy. Nanti akan banyak sekali pembelajaran di sana. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah bekal di mana nanti Pak Umar bisa bikin cabang. Siap, Pak. Itu cita-cita saya. Silahkan Masya yang lain Allah. mau bertanya. Mabruk Pak Umar. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Reza. Saya kira cukup ya Pak Umar. Ya, Sudah kalau ya. mungkin waktu satu lagi Pak untuk memperjelas, yang lain. Untuk memperjelas yang lain, mungkin kasih kesempatan untuk yang lain bertanya dulu Pak. Nggak Silakan. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak apa. Silakan Pak Umar. Ya, karena pertanyaan saya insya Allah untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan anggota, insya Allah saya membantu. Sebentar Pak, saya tadi lupa. Nggak apa-apa, Silakan, ditunggu silakan. Pak Umar sampai ingat. Iya, jadi ketika saya tadi sudah mendapatkan SK, pertanyaan berikutnya adalah untuk pelaksanaan pembinaan atau pembinaan manasiknya, pelaksanaannya seperti apa di setiap daerah? Apakah kita akan bergabung dengan jamaah yang sama-sama dari Tanur tapi di luar akademi ini digabungkan, seumpama baru mendapat anggota cuma 2. Bisa digabung Pak Umar di mana? Nah, itu artinya akan bisa digabungkan dengan manasik yang ada di daerah situ. Betul, betul Pak Umar. Dalam berangkatnya gitu kan. Iya, bisa digabung Pak Umar. Pak Umar dari mana? Soalnya kakak saya sendiri adalah sebagai travel yang sering memberangkatkan hampir setiap bulan. Kemarin saja hampir 1 bis ya.
kemarin satu bin, bahkan sudah jadi pembina dari beberapa tim, ya, sebagai pendamping dari jamaah umroh di Mekah dan sudah terkenal. Akan Masya tetapi, Allah. ya, saya di wilayah Cirebon, Pak. Nah, apakah saya ketika mendapatkan anggota 1, 2, atau 3 digabungkan dengan kakak saya? Karena selama ini saya belum pernah membantu ya, belum pernah. Cuman saya tahu karena Mau saya jadi punya tour leader kegiatan gitu lain. nanti Pak Umar maksudnya? Maksudnya apakah nanti anggota saya akan digabungkan dengan mereka, seumpama saya itu dapat 50 ditambah dengan anggota saya, apakah bisa digabungkan ke kakak saya? Digabungkan ke kakak saya. Berangkatnya, Pak, berangkatnya ya Kakak Bapak di mana ya maksudnya? Maaf. di Cirebon, Pak, Yayasan Pembina Insan Kamil, YAPIK. Iya, maksudnya kakaknya Pak Umar mau jualan tanur juga, jamaahnya dibawa ke tanur gitu maksudnya? Bukan, ya tapi kakak saya juga tahu bahwa ada tanur, ada apa itu tahu. Cuman selama ini menggunakan sistem yang biasa, Ya, bukan. konven lah Pak ya. Ya, 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 maksudnya digabung gimana Pak ya? digabung dalam pelaksanaan pemberangkatannya, Pak. Atau nanti yang dari kami 3, umpama dari kecamatan lain 3, yang dari kabupaten 3, nanti akan digabung begitu, Pak. Digabung sesama tanur sih Pak Umar. Oh Kalau iya, di luar begitu. travel tanur mah enggak. Jadi digabung sesama tanur, karena kan kita kelola LE-nya, tiketnya, visanya, pesawatnya, hotelnya gitu. Kalau lintas Oke. travel mungkin enggak. Kalau lintas travel itu namanya konsorsium. Nah, Ya, kita enggak buka konsorsium, alhamdulillah. Nah, buat kebanyakan travel yang memang tidak memenuhi kuota keberangkatan satu bis, ya kan? Maka ada konsorsium biasanya. Jadi digabung. Ada travel A, travel B, travel C. Nah, itu tapi di Tanur nggak ada, karena alhamdulillah kita bisa memenuhi kuota keberangkatan. Karena kita hampir tiap bulan keberangkatannya di atas 1.000 jamaah, bahkan lebih dari 2.000, Pak Umar. oke. Gitu. Jadi maksud saya begini, sumpama nih di daerah Cirebon, satu kabupaten Cirebon hanya dapat 2 dari saya aja. Nah, kan Iya, ada manasik ya, ada manasik. Manasiknya akan di mana pembinaan manasiknya? iya. Apakah Kalau di Cirebon kan bukan Pak Umar aja, kita ada tim di Cirebon juga banyak. oke, kalau begitu Gitu, nanti bisa gabung sama tim Tanur yang ada di Cirebon. siap. Kalau memang Oke. qadarullah nggak ada, nanti bisa bikin manasik private gitu Pak Umar. Itu insya Allah bisa tersolusikan lah. Oh mau Oke, digabung manasiknya sama nanti jamaah lain, takutnya nanti beda itinerary-nya. oke, oke, oke. Oke, Pak. Ya, Oke, paham. ya, ya, ya. Silakan. Baik, Terakhir atau cukup? mau ini terakhir apa mau satu lagi Pak? Mungkin Boleh satu lagi. satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Apakah di Padang ada cabang Tanur? Sun, insya Allah segera. Insya Allah karena saya asli Padang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya mau bertanya nih Ustaz, masalah yang Putus-putus nih Pak. umroh gratis, pulang yang ya, mungkin sinyal sini soalnya Pak. Jadi Oh mungkin iya, silakan putus-putus. silakan. Ya, jadi banyak teman-teman dari saya ini bertanya gitu ya. Ini umroh gratis, pulang gajian. Nah, ini itu Umroh dibayarin, Pak. pembinaan yang memang diperlukan untuk Suaranya putus-putus. Putus-putus Pak. SCR-nya itu ya Bisa enggak sih, diketik di ini aja, soalnya Oh, Pak. di kolom hujan ya. komentar Pak. Paling ini aja sih. Baik baik baik, nah saya ketik. Ya.
Umroh Mungkin dibiayai melalui pembiayaan saya mau syariah. tanya. Ya. Umrohnya Bapak Ibu dibiayai melalui pembiayaan syariah. Nanti ketika Bapak Ibu sebelum atau setelah pulang umroh, nanti kita berikan lisensi syiar, di mana lisensinya ini bisa menjadi peluang Bapak Ibu untuk menghasilkan income. Ya, modalnya cuma 1.500.000, ya Bapak Ibu cukup cari orang ya per bulan yang mau umroh satu aja, ya yang mau umroh dengan cara 1.500.000 atau cash berapa kali? 12 kali. Ya, nanti kalau sudah 12 kali umrohnya lunas. Bahkan Bapak Ibu dapat uang, dapat ujroh, dapat cashback 22 juta gitu. Nah, kalau selanjutnya mau siar lagi per 5 jamaah, per 5 kali closing, kita kalau siar akbar contoh kayak kemarin ya. Saya ada siar akbar di Jakarta di Hotel Mercure. Insya Allah juga bulan depan kita ada lagi. Akhir minggu ini kita ada di Semarang. Di Mercure itu yang hadir sekitar 850 orang, Bapak Ibu. Ya, 200 orang itu tim syiar, sisanya jamaah. Itu kita closingnya 630-an. Ya, artinya 90% jamaah hadir itu closing. Nah, ini support system kita. Jadi nanti Bapak Ibu kalau udah selesai umroh, saya sarankan jangan syiar sebulan satu. Jadi ajaknya langsung 12 saja, karena ada yang lunas sebulan lunas, 2 bulan lunas. Nah, jadi kita yang presentasiin ke jamaahnya, gitu. 12 lunas, mau lanjut syiar alhamdulillah, ya mau stop pun nggak masalah. Nggak mau syiar pun nggak masalah. Bisa cicil dengan nabung. Ya, nabungnya cukup 30.000, 40.000 sehari. Cukup ya, Ya, Bu Manda? itu Halo, Ustaz. Baik. Ini kan saya mau tanya, kalau riba itu kan kalau ada dua harga, Ustaz. Kalau ini kan Maaf Pak, Nggak saya apa-apa, kira nggak apa-apa. oh nggak apa-apa. Riba, bahas riba, nggak apa-apa. kalau kontan segini, kalau nyicil segini, apakah ini riba, Pak? Oke, ya. Jadi gini, akadnya Bapak itu bukan sama Tanur. Akadnya sama lembaga pembiayaan. Ya, harganya satu. Ya, kalau sama Tanur harganya segini, beda. Kalau sama pembiayaan harganya segitu. Kalau sama Tanur akadnya sama Tanur, sama pembiayaan. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Dan yang harus digarisbawahi, ya, transaksi ini itu ala dagang Rasul. Kenapa saya bilang ala dagang Rasul? Prinsipnya modalnya diketahui, keuntungannya diketahui. Pihak pembiayaan beli misalkan ke Tanur 30 juta, jual 35 juta. Itu bukan riba. Ya, yang riba itu kalau misalkan belinya beli 30 juta jual 35, tapi ada saat di mana nanti harganya bisa naik. Nah, itu baru riba tuh. Kan di kita nggak ada denda. Ya, gitu. Jadi kalau Bapak beli handphone harga 10 juta, jual 15 juta. Bapak kasih tahu ke yang beli, ini saya beli handphone 10 juta. Saya jual 15 juta. Tapi Anda bayarnya sebulan 1 juta aja. 15 bulan dicicil. Nah, ketika ada telat bayar, ada penambahan, nah itu riba. Kalau tidak ada penambahan, nggak riba. Orang dagang ambil untung, itu wajar. Kalau kita bilang ambil untung riba, itu di pasar riba semua. Gitu. Jadi perjanjiannya, pihak pembiayaan beli produknya Tanur, dijual ke jamaah. Dan ini diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Di sini banyak profesor, banyak ulama, sehingga mereka memberikan fatwa. Fatwanya halal. Jadi ada DSN MUI-nya. Ya. Baik Pak, saya Dan kira gini mindset-nya, teman-teman Iya, Pak. ya. Hmm. Gini mindset-nya teman-teman. Tanur ini memberikan solusi, akhirnya teman-teman, Bapak Ibu ya, bahkan nggak bayar apapun tuh, bahkan dapat uang. Tapi saya kerja Pak, saya siar, saya tanya. Mereka yang bayar cash, anggaplah ada umroh harga 15 juta ya. Walaupun umroh harga 15 juta juga banyak yang penipuan kan. Karena nggak mungkin, tiketnya aja udah 15 juta gitu kan. Tapi demen orang Indonesia tuh ditipu. Banyak tuh, soalnya yang terjerang.
Sama yang kayak begitu, yang murah-murah gitu kan. Nah, apakah untuk dapat uangnya Anda nggak kerja? Kan Anda kerja juga sama gitu kan. Bahkan tidak terukur kerjanya. Berapa lama Anda kerja, kumpulin duit, 20 juta, 25 juta. Nah, kalau di sini jamaah bisa mendapatkan manfaat di awal. Bisa berangkat dulu, habis itu bekerja, ya kan? Kerjanya terukur, dibantu bahkan, kan gitu. Tapi balik lagi, ya, tetap harus kerja, gitu. Tapi kerjanya terukur, gitu. Bukankah mereka yang bayar cash nggak kerja juga nggak kerja? Nabung nggak? Nabung, bahkan nabungnya tahunan, kan gitu. Nah, di Tanur kita punya program yang bisa mengakselerasi pekerjaannya, mendapatkan hasil di awal, gitu. Kalau riba, nggak riba, kita jamin, ya, insya Allah. Karena ini ada fatwa dari ulama, ya. Dan jelas, akadnya itu ya kita pakai akad ijaroh, ya. Jadi akad yang memang diatur aturan hukumnya secara syar'i. Mungkin cukup, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Reza untuk semua Saya sampai di sini penjelasannya. mungkin bisa dilanjutkan sama Bu Manda. Siap, boleh. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Reza. Terima kasih Ya, banyak Pak Bapak Reza. Ibu, ya sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Saya doakan yang hadir pada malam hari ini menjadi hamba-hamba yang Allah pilih, Allah panjangkan umurnya, Allah angkat masalahnya, Allah limpahkan rizkinya, ya Allah sampaikan hajat kebaikannya, Allah undang, Allah muliakan untuk Amin. secepat-cepatnya bisa menjadi tamu kemuliaan Allah, bisa umroh dengan orang-orang yang dicintai, tahun depan bisa pergi haji bersama orang-orang yang dicintai. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak, ya bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah sebuah pintu di mana sebenarnya Allah sedang undang kita, layakkan diri kita supaya kita bisa menjadi tamu kemuliaan Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Saya tutup dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.